Sukasari telah menjadi teman dalam peziarahan umat Allah Paroki Randusari Katedral. Namun sebagai teman peziarahan, ia jarang dikenal secara mendalam. Kapan dilahirkan, siapa yang mendirikannya, apa tujuan awal ia hadir, bagaimana perjuangan umat mengadakan gedung serbaguna yang diberi nama Sukasari itu, tak banyak yang tahu. Sukasari sering dipandang sebagai seonggok bangunan di samping gereja Randusari Katedral Semarang. Digunakan selayaknya ruang untuk kegiatan-kegiatan pendalaman, pembinaan, dan pendampingan umat. Tambahan ruangan ketika misa-misa hari raya membludak, acara pernikahan, pesta, hajatan, olahraga, pertunjukan kesenian, atau acara-acara kemasyarakatan lainnya. Seperti itulah umumnya Sukasari diperuntukkan. Jelasnya, Sukasari menjadi sahabat perjalanan umat Randusari Katedral. Ia hadir menemani kegembiraan, harapan, duka dan kecemasan umat dalam dinamika persekutuannya. Akan tetapi sebagai umat, pernahkah kita mempribadikan Sukasari?
Selamat siang, Mbak Akademisi. Saya mau perpustakaan. Selamat siang, mbaknya dari mana? Saya dari Katedral mau ke perpustakaan. Mau ke perpustakaan. Lewat sini, bisa. Monggo, silakan. Sukasari ini yang saya tahu itu ya sejak kami masuk menjadi pengurus inti di Dewan Paroki itu dulu memang tidak karu-karuan bentuknya, kotor sekali. Lalu mengenai keberadaan Sukasari sendiri itu memang dari semenjak kami ketahui itu tahun demi tahun itu ada perubahan-perubahan. Tapi juga ada sesuatu yang sangat menggelitik ya. Dikiranya Sukasari itu disewakan lalu tamunya mobil-mobil banyak sekali itu. Dikira mobil anak sekolah itu dikira mobil tamu-tamu. Setiap hari tamunya kebanyak itu Sukasari. Nah, sampai saya ditanya, itu pakai karcis apa tidak? Oh tidak, itu mobilnya keluarga ya yang antar sekolah itu. Ya sebetulnya banyak ya kenangan itu. Bisa untuk nginep ke tamu yang kesulitan, udah tidur di Sukasari bisa. Semenjak saya jadi ketua wilayah, saya ditarik oleh Bapak Siranto untuk membantu di bidang pelayanan kemasyarakatan. Di bidang pelayanan kemasyarakatan, pernah beberapa kali mengadakan Hari Pangan Sedunia. Pada waktu menggunakan Hari Pangan Sedunia, di situ saya sangat terkesan karena dari beberapa umat separoki yang ingin menggunakan atau menjual dagangannya disediakan lahan menggunakan gedung Sukasari. Bagi saya Sukasari adalah tempat yang sangat strategis atau cukup produktif bagi umat-umat yang membutuhkan. Lalu pada waktu umat mau punya kerja untuk menikahkan putra atau putrinya, itu juga menggunakan Sukasari. Tentang pembongkaran. Sukasari. Rekan yang jarang dikenal mendalam itu akan dibongkar, dirobohkan dan diharapkan nantinya menjadi Cathedral Center. Terkesan lebih keren, mentereng dan zamani. Sukasari dirasa kurang relevan lagi. Harus diganti dan ditata ulang sebagai tanggapan atas kepekaan pada zaman yang makin modern. Tujuannya agar mampu menampung segala bentuk aspirasi, pembinaan nurani, ekspresi iman baik memperdalam keyakinan ataupun perwujudannya, serta ungkapan dari 5 pilar gereja, peribadatan dan sakramen, pewartaan, pelayanan, persekutuan,
dan kemartiran. Dengan demikian, gereja makin dirasakan dan diterima oleh umat sendiri maupun masyarakat luas. Saya sebagai umat katedral sangat setuju atau mendukung atas pembangunan Gedung Sukasari. Mungkin dilihat dari gedungnya yang sudah bisa dikatakan kuno dan tidak layak lagi untuk menampung aneka macam kegiatan yang ada di paroki katedral ini. Ya, tanggapan mengenai kapan Sukosari akan dibongkar dan kapan Sukosari juga akan dibangun kembali menjadi Katedral Center memang sudah lama terdengar di telinga saya. Ada sebuah dilema yang harus dirasakan di situ dengan harapan seperti ini. Sukosari itu memiliki banyak sekali memori dan kenangan selama masih di OMK dulu. Ya, kenangan yang tertanam di dalam sebuah tembok, dalam sebuah bangunan yang dinamakan Sukosari, menyimpan banyak sekali memori dan kenangan kejayaan OMK di masa kita dulu. Gedung Sukasari adalah gedung serbaguna yang dimiliki oleh paroki kita yang sudah sejak lama turut menunjang perkembangan iman umat. Tak terkecuali juga saya. Dari dulu saya masih jadi remaja PIR, lalu menjadi pengurus dan kemudian menjadi pendamping hingga saat ini saya masih mendampingi di PIR dan banyak sekali kegiatan yang terjadi di Gedung Sukasari ini, dari pentas seni, dari kegiatan lomba, dan banyak sekali kegiatan remaja yang kami lakukan di sini. Ketika mendengar bahwa akan direnovasi, tentunya ada sedikit rasa haru karena mengenang segala kegiatan yang pernah kami lakukan di tempat ini. Namun kami juga merasa senang dan bahagia karena pasti akan ada perubahan yang lebih baik lagi untuk Gedung Sukasari kita yang tercinta ini. Ya, pembangunan Sukasari walaupun sudah tertunda karena pandemi, semoga ini nanti bisa berjalan dengan lancar. Dan saya yakin seluruh umat di Paroki Katedral, Romo, Dewan, Pengurus, semuanya mendukung. Dan ini merupakan proyek yang besar untuk gereja kita. Saudara-saudari yang terkasih, secara khusus umat paroki Santa Perawan Maria Ratu Rosario Suci Katedral Semarang. Para uskup dalam sidang FABC mengingatkan bahwa gereja kita adalah gereja kaum muda. Maka kita mesti memberi ruang seluas-luasnya pada kaum muda kita untuk hadir, terlibat, dan mewarnai gereja kita ini. Saya mengajak kita juga merenungkan dari teladan pelindung kita, Santa Perawan Maria. Santa Perawan Maria mendapatkan tugas dari Allah pada umur yang sangat muda, yakni 14 tahun. Saya juga ingin mengajak kita menilik peristiwa penampakan Maria yang besar, di antaranya Lourdes dan Fatima. Santa Bernadetta ketika mendapatkan penampakan Santa Perawan Maria juga masih berusia sangat muda, kurang lebih 13 atau 14 tahun. Sedangkan di Fatima, Lucia, Francisco, dan Jacinta juga masih dalam usia yang relatif sangat muda. Lucia berusia 9 tahun, Francisco berusia 8 tahun, dan Jacinta berusia 6 tahun. Menghadapi realitas semacam ini, kita diajak untuk terbuka dan memahami bahwa gereja membuka peran yang luas bagi kaum muda. Maka hendaknya kita mendukung mereka semua untuk aktif terlibat dan mewarnai gereja kita ini. Kita pun juga bisa bertanya, mengapa Bunda Maria memilih anak-anak, orang muda yang masih sangat muda untuk melanjutkan pesannya kepada dunia. Mungkin ini juga hendak membuka mata kita semua, bahwa mereka pun juga dipilih oleh Allah untuk menyampaikan suatu pesan bagi dunia, bagi kita,
bagi gereja kita ini. Maka para saudara yang terkasih, mari kita mendukung mereka semua untuk aktif dan terlibat. Mari kita mewarnai gereja kita ini, terlebih dengan pembangunan Katedral Center ini. Semoga bisa menjadi ruang bagi kaum muda untuk aktif terlibat dan juga senantiasa mewarnai gereja kita ini. Kita dukung dengan penuh dengan doa harapan dan juga semangat kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Transformasi. Oleh karena itu, alangkah baik jika kita sebagai umat katedral mengucapkan terima kasih kepada Sukasari. Sukasari menjadi saksi persekutuan umat yang sungguh menyadari keeratan hubungan dengan Kristus yang dibimbing oleh Roh Kudus dalam gereja. Maka jejak-jejak Sukasari harus diuraikan kembali. Ia tidak dimusnahkan, melainkan dilahirkan kembali. Melalui kesaksian dan penjelasan iman akan persahabatan dan kesetiakawanan, Sukasari dimaknai ulang menjadi Cathedral Center untuk membarui perjumpaan pribadi dengan Kristus dan terbuka terhadap makna perjumpaan di dalam dinamika kasih akan keselamatan. Bapak Ibu terkasih, Shalom, berkah dalam. Kita tahu dan bangga, kita punya Katedral Semarang yang luar biasa. Tetapi dengan berjalannya waktu, banyak hal harus kita tata. Dimulai dengan penataan kawasan yang sudah dimulai sejak 12 tahun yang lalu. Ya, kawasan ini telah akan ditata untuk perencanaan jangka panjang oleh Keuskupan Agung Semarang. Salah satunya yaitu membangun pusat pastoral yang menggantikan posisi Gedung Sukasari. Dan kenapa kita memerlukan Cathedral Center? Karena kita tidak hanya ingin memindahkan ruang-ruang yang ada di Sukasari saja, atau sekedar membenahi Sukasari yang memang sudah tidak layak karena usia, sudah tidak lagi sesuai dengan tuntutan zaman dan kebutuhan kita. Maka kita bangun Cathedral Center ini, yaitu suatu tempat di mana memiliki fasilitas-fasilitas yang memadai untuk perkembangan iman kita di masa sekarang, masa depan, di tengah-tengah kota Semarang yang berkembang ini. Di Cathedral Center nanti akan ada multifunction hall, akan ada studio musik yang representatif, akan ada ruang untuk sosial media, akan ada social activity, ya, ruang untuk social activity. Lalu akan ada main hall, ya, Sukasari akan tetap ada di lantai 3 dengan fasilitas yang lebih memadai, dengan layar LED, dengan sound system, dengan lighting yang memadai. Dan yang istimewa, di atas main hall akan ada satu gedung teater, bioskop yang khusus untuk perkembangan iman. Akan diputar film-film untuk menumbuhkan iman dengan fasilitas standar bioskop komersial. Luar biasa. Maka mari kita semua berkontribusi, kita semua menyatukan hati, menyatukan visi, menyatukan doa, menyatukan tenaga, juga dengan finansial kita. Karena hanya dengan bersama kita bisa. Bersama kita bisa mewujudkan impian ini. Berkah dalam. Selamat bermetamorfosis, saudaraku Sukasari. Jadilah sempurna dengan perubahan dirimu nanti. Tak ada lagi tempat bermain bola plastik setelah latihan Miss Dinar, maupun teriakan lepas saat bermain bulu tangkis. Aktivitas menggereja di dalam rengkuhan kokohanmu pun tertunda. Acara mantenan juga bakal tiada. Sukasari wujud dinamika gereja yang selalu memperbarui diri. Bukan ratap tangis kami mengiringimu pergi. Engkau berubah, bukan mati. Paguyuban tetap berjalan. Kami menunggu kehadiran wajah baru.
tempat yang jadi pusat perutusan, persekutuan, dan partisipasi dibangun di sini. Sukasari yang jadi tempat kabar gembira diwartakan, begitulah juga Cathedral Center dijadikan. Dari sana akan lahir agen-agen perubahan. Wujud gereja muda yang senantiasa bersuka cita. Peka zaman namun tetap berakar pada iman mendalam. Selamat berpisah saudaraku, Sukasari. Namamu tetap abadi dalam peziarahan kami.